Halo pemirsa Jurnalis TV. Pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kini menuai perhatian Civitas Akademika. Sebelumnya, Fakultas Usuluddin berada di dalam satu gedung bersama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kini, gedung baru Fakultas Usuluddin dibangun di Jalan Kertamukti, Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur. Lantas, bagaimana tanggapan Civitas Akademika terhadap pembangunan gedung baru ini, serta apa harapan mereka terhadap pembelajaran ke depannya? Prosesi peletakan batu pertama menjadi penanda dimulainya pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Rabu 23 April 2026. Pembangunan gedung baru ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan fasilitas akademik untuk Fakultas Usuluddin. Selain menjadi sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, pembangunan tersebut juga berkaitan dengan kebutuhan ruang perkuliahan dan aktivitas akademik bagi mahasiswa maupun dosen. Abdul Hakim Wahid, selaku Ketua Program Studi Akidah dan Filsafat Islam, menjelaskan bahwa pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin bertujuan untuk menambah kapasitas ruang perkuliahan, agar penerimaan mahasiswa baru dapat lebih maksimal. Ia juga berharap gedung baru tersebut dilengkapi fasilitas penunjang seperti ruang edukasi dan koneksi internet yang memadai, guna mendukung kenyamanan serta peningkatan kualitas akademik mahasiswa. Sebetulnya keinginan untuk memisahkan dua fakultas ini itu sudah sejak lama. Hanya masing-masing rebutan, pengen tetap di sini, gitu. Karena semuanya menganggap ini jadi cikal bakal, pengen di sini, gitu ya. Kalau dakwah sendiri kan sebetulnya anak kandungnya Usuluddin, karena Fakultas Dakwah itu berdiri dari Fakultas Usuluddin. Jadi akhirnya kita nempatin di sini. Dari dulu pengen dipisahkan, masing-masing nggak mau, ya. Pada senang di gedung ini. Ya, akhirnya karena Pak Dekan yang sekarang itu punya visi yang lebih besar, beliau mau pindah. Jadi nggak ngotot seperti yang dulu-dulu, nggak mau pindah. Jadi beliau berkenan, ya tujuannya ya biar kapasitas mahasiswa yang diterima bisa lebih banyak. Ini kan karena satu gedung tapi dua fakultas, akhirnya itu ruangannya kurang, ya kan? Dan karena ruangannya kurang, akhirnya ketika mahasiswa yang mendaftar itu banyak, kita batasi karena kalau diterima semua nggak akan cukup. Jadi salah satu faktor utama itu ya untuk menambah kapasitas dan juga menambah kekurangan ruangan yang selama ini dibutuhkan oleh masing-masing fakultas. Harapannya karena ini gedung baru, yang sering terjadi kan mungkin fasilitasnya itu masih baru. Terus karena kita terpisah dari gedung yang lainnya, terkadang itu internetnya masih kurang lancar. Nah harapannya nanti meskipun ini gedung baru, tapi fasilitasnya sudah bisa langsung lengkap, koneksi internet yang kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dosen saat ini, dan kebutuhan seluruh staf itu harapannya nanti pas gedung jadi ditempati semuanya sudah bisa berjalan, gitu ya. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada hal yang membuat pekerjaan itu terhambat dan juga kegiatan belajar mengajar itu menjadi kurang maksimal. Harapannya itu fasilitasnya lebih bagus. Kemudian karena ini gedungnya sekarang sendiri ya, jadi dengan jumlah ruangan yang harapannya itu cukup. Jadi sudah diperhitungkan kebutuhan berapa untuk semua hal gitu ya, termasuk untuk administrasi, untuk ruang belajar dan juga ruang lain-lain itu harapannya tercukupi. Kemudian koneksi internet dan juga ada ruang yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk diskusi yang mereka senang diskusi kan. Nah kadang kan mereka menggunakan ruangan yang asal-asalan itu ya. Kalau nanti ada sebuah tempat yang memang disiapkan untuk mahasiswa berdiskusi, itu mungkin akan bisa menambah tingkat akademik dari mahasiswa itu. Ya tentunya karena membangun sesuatu itu perlu dikontrol. Kontrolnya dua hal. Yang pertama apakah sesuai ya dengan yang direncanakan. Yang kedua bagaimana pelaksanaannya itu nanti betul-betul tercapai sesuai dengan rencananya. Nah ini kontrol ini kontrol kemudian evaluasi itu yang harus terus dilakukan ya. Kemarin sih Pak Dekan pernah bilang tiap hari saya akan tengokin gitu. Jadi mau ditengok bagaimana progres pekerjaannya, khususnya mungkin ketika pancang-pancang sudah jadi. Kalau sekarang kan masih pengerjaan awal ya, itu pancang, tiang dan sebagainya. Mungkin kami yang nggak punya basis bangunan itu nggak begitu paham, tapi
Nanti ketika sudah mulai berdiri, ya ada mungkin membangun beberapa fasilitas, itu bukan orang bangunan juga bisa tahu, oh ini kurang, ini nggak sesuai. Nah itu kita akan usaha untuk bisa mengontrolnya, dan juga ini sudah ditekatkan oleh Pak Dekan, nanti setiap hari akan dikontrol, ditengok gitu ya. Kalau nggak sesuai nanti akan siap untuk memprotes atau mungkin menegur dan juga minta diperbaiki agar sesuai dengan rencana. Pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin turut menghadirkan beragam pandangan di kalangan mahasiswa, fasilitas pembelajaran, kenyamanan ruang belajar, hingga suasana akademik menjadi perhatian terhadap pembangunan gedung baru tersebut. Proses pembangunan ini juga diharapkan dapat menghadirkan semangat baru dalam mendukung kegiatan perkuliahan dan aktivitas akademik di lingkungan Fakultas Usuluddin. Andi, selaku mahasiswa Fakultas Usuluddin, mengatakan bahwa ia merasa senang dengan adanya pembangunan gedung baru tersebut. Ia juga berharap fasilitas penunjang seperti kamar mandi dan musola dapat diperhatikan guna meningkatkan kenyamanan mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Menurut saya selaku mahasiswa Usuluddin merasa senang karena ketika saya kuliah itu saya sering pindah-pindah ke kampus lain. Ya, jadi ya baguslah jika adanya pembangunan gedung baru. Mungkin seperti kamar mandi yang ditambah ya, kamar mandi ditambah, kemudian musola. Menurut saya akan lebih efektif karena kelas jadi ada banyak gitu, jadi nggak harus pindah-pindah kelas dulu baru ada kelas. Di tengah proses pembangunan yang masih berlangsung, aktivitas akademik Fakultas Usuluddin tetap berjalan normal di gedung kampus lama yang masih satu dengan gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Pembangunan gedung baru ini juga menjadi bagian dari perkembangan fasilitas pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beragam tanggapan dari dosen dan mahasiswa menunjukkan adanya perhatian terhadap perkembangan lingkungan akademik, serta fasilitas penunjang pembelajaran di Fakultas Usuluddin. Pembangunan gedung baru Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat menunjang kegiatan akademik, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memperkuat posisi Fakultas Usuluddin sebagai pusat kajian keislaman di Indonesia. Saya Ahmad Bilan Fatani beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.